Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Langkung dipayun padaran sami-sami ngadhakeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina Isa urang masih dipaparin nikmat ku Allah, diantarosna nikmat sehat sareng nikmat merdeka. Alhamdulillah 17 Agustus. Mudah-mudahan kemerdekaan, kesehatan dan sengaja dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi tetap diusulkeun, dikucurkeun, dikocorkeun kajunjunan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiullah Nabiyina Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu anuku pribados dihormat sareng dimuliakeun ku Allah. Sadajan dikawitan manggakeun urang ngaos asmaul husna panten prasuran ngaos shalawat. Ya
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين بشكر الله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Selanjutnya kita Fatihah kangge guru-guru kang sedaya wabil khusus sabda najis Nawawi Jawa Basri Nawawi Nawawi Muhammad bin Rasulullah Nawawi Kata Syekh Muhammad itu nama mudah Paulus Subhanallah wa bihamdihi lahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita Fatihah kali para pahlawan nasional, para mujahidin, para pejuang founding father, para pejuang kemerdekaan negara Indonesia. Mudah-mudahan para jiwa dalam hubungan senaya kita rahmat selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata-kata adalah dunia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita tepat di tanggal 17 Agustus 2025 bertepatan dengan hari kemerdekaan negara kita yang ke-80. Mudah-mudahan negara kita diberikan kedamaian oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, barakatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, perjalanan panjang bangsa Indonesia, alhamdulillah, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan. Dan tentu dalam kemerdekaan itu ada para pejuang yang sering diceritakan, yang sering dilontarkan itu pahlawan-pahlawan nasional. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu harus. Padahal sebetulnya ibu-ibu itu banyak juga pahlawan-pahlawan nasional yang dari golongan wanita atau ibu-ibu. Kita tahu ada Cuk Nyadin, ada Cuk Mutia, ada Raden Ajeng Kartini, ada Dewi Sartika, ada Ratu Kalimantan, ada Iladang Marti. Itu semua adalah ibu-ibu atau wanita. Bahkan istri-istri dari para pahlawan, para pejuang, itulah salah satu tonggaknya bagaimana para pejuang dan pahlawan bisa untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya hari ini kita akan coba untuk membahas bagaimana peran perempuan, peran ibu dalam misi kemerdekaan negara Indonesia ini.
Tetapi sebelum masuk ke sana, ibu-ibu, sebelum masuk ke poin itu, ini menyambung sebulan yang lalu karena keburu waktu jadi belum sampai atau belum tersampaikan. Kemarin tahun bulan yang lalu saya menyatakan bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah itu dua nama. Ya, itu teh baru ngomong ya, belum diterangkan lebih jelas lebih lanjut, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. TGR Abdurrahman. Nah, artinya itu secara hakikat bukan dari nama secara zahir. Kalau nama secara zahir itu barang tentu ada yang namanya guru Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah rajanya orang munafik. Rajanya orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah juga, apakah itu dicintai Allah? Munafik gitu ya. Jadi sebetulnya nama yang tadi itu Abdullah dan Abdurrahman yang Allah cintai adalah dia orang yang sebagai hamba Allah, yaitu Abdullah dan Abdurrahman, hamba yang maha penyayang. Hamba yang maha penyayang, dia bereha menyayangi kepada semua orang, tidak pilih kasih. Walaupun namanya Udin, walaupun namanya siapa gitu ya, Agus gitu sekarang. Tetapi kalau dia mencintai seluruh makhluk, perbuatannya, sikapnya mencerminkan seorang Abdurrahman, maka orang itu dicintai oleh Allah. Sama halnya dengan Abdullah. Abdullah itu adalah tingkatan tertinggi dari seorang hamba yang beribadah kepada Allah, makanya Abdullah. Contoh, Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abu Bakar, tapi dia levelnya itu adalah Abdullah. Umar sama, Umar bin Khattab pun levelnya Abdullah. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku akan serahkan setengah daripada hartaku. Jadi harta Umar dihitung semuanya, setengahnya dibagi dua, yang setengahnya dikasihkan kepada Nabi untuk perjuangan Nabi dan untuk agama. Umar kasih. Itu level Abdullah. Datanglah Abu Bakar, wahai Nabi, kalau saudaraku Umar memberinya setengah, maka akan aku kasih seluruh hartaku untukmu, wahai Nabi. Buatku cukup Allah dan Rasulnya. Itu levelnya Abdullah, bahasa kitanya hamba Allah. Setengahnya dikasih levelnya Abdullah atau hamba Allah. Orang nyumbang ke masjid 100.000, tulis hamba Allah. Maksudnya apa? Level tertinggi itu adalah Abdullah, gitu ya. Apakah itu tidak boleh saja, tidak apa-apa. Cuman marilah kita naikkan bahwa yang namanya hamba Allah atau Abdullah itu tingkatannya tertinggi. Minimal begini. Kalau kita punya harta rumah umpamanya 200 juta, mobil, motor dan sebagainya, tambahlah 200 juta jadi 400. Minimal seperempat dari 400, 100 juta dikasih untuk masjid. Itu boleh, namanya hamba Allah. Levelnya begitu maksudnya. Marilah mulai sekarang kita berpikiran bahwa hamba Allah, Abdullah itu level tertinggi dari seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau umpamanya kita mau bersedekah dan sebagainya, tidak apa-apa, dituliskan saja nama kita, Udin, Agus gitu ya,
Pak Ustadz itu kan nggak ikhlas. Tidak, masalah ikhlas itu dalam hati masing-masing, gitu ya. Nah, Pak Ustadz ingin begini, saya nyumbang 100.000 atau 1 juta, hamba Allah dalam kudir. Nah, mulai sekarang kita berpikir bahwa yang namanya Abdullah, Abdul Rahman itu adalah level tertinggi dari penghambaan seorang hamba kepada Allah. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah itu Abdullah dan Abdul Rahman. Kumaha cenah Pak Ustaz, upami nama teh bener Abdullah gitu. Makanya pas nyumbang 100.000 tulis Abdullah sama Allah. Ya teu sawios dari nama-nama gitu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah dalam bentuk Abdullah dan hamba-hamba yang maha penyayang dalam bentuk Abdul Rahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kamari teh eta adu bikin tahu cerita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini sudah terkenal hadis. Setiap manusia yang lahir, maka itu dilahirkan dalam keadaan suci. Suci. Kenapa disebut dengan suci? Karena dia tidak atau belum berdosa. Sampai kapan? Sampai berusia balik itu belum berdosa. Seperti ini anak-anak kita ini yang lagi lahir, jangan dimarahi. Kenapa? Karena belum berdosa. Justru kita yang berdosa. Levelnya beda. Anak-anak belum berdosa. Diarahkan saja. Jangan dimarahi, dikasih pengertian. Kalau masih tetap seperti yang namanya juga begitu ya. Itu yang dimaksud dengan fitrah adalah kesucian, gitu ya, fitrah manusia. Fa'abawahu yuhawidani, ternyata yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassirani menjadi seorang Nasrani, au yumajjisani menjadi seorang Majusi, itu adalah kedua orang tuanya. Apa itu Yahudi? Yahudi pengikut Nabi Musa, tapi sekarang sudah berbeda dengan seperti yang dulu. Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihi salam, tetapi sudah berbeda dengan Yahudi. Majusi adalah hambanya api, yang menyembah kepada api. Nah, yang menjadikan mereka seperti itu ternyata orang tuanya, kata Nabi. Wabil khusus siapa? Wabil khusus yang mengajarkan anak sehari-hari. Siapa yang mengajarkan anak sehari-hari yang paling banyak? Yang paling banyak adalah di rumah. Siapa yang paling banyak di rumah? Apakah bapaknya atau ibunya? Inilah maksudnya itu di sana. Sehingga peran ibu itu sangat penting. Nah, hari ini kita bahas peran ibu. Jadi ibu-ibu jangan insecure gitu ya. Karena ibu-ibu itu levelnya tinggi dalam mendidik anak, gitu ya, dalam mendidik anak. Karena ada pepatah mengatakan begini. Di balik laki-laki yang sukses ada wanita hebat di belakangnya. Alhamdulillah. Saya ulangi. Di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat di belakangnya. Pernah Bu, umpamanya ayah cawe sukses itu gara-gara ibu. Ada cerita dulu gini. Orang ahli pidato, ahli ceramah, suatu ketika mengatakan, aku seperti ini karena aku belajarnya sangat tekun. Kata istrinya di belakangnya, lihatlah besok. Pas bagian ceramah, lihat aja. Ternyata di rumahnya bapak ibu, ibu-ibu di rumahnya itu
Ketika suaminya mau buka kitab, anaknya dikasih ke suaminya. Ini bawa beli bukan gitu. Jadi suaminya itu pas mau buka kitab gak jadi. Pas malam-malam, pas mau baca kitab lagi, ngajakin suaminya, ayo tidur. Pas mau 15 menit mau tampil, pas mau buka lagi, alasannya apapun supaya tidak alasan. Akhirnya pas bagian dia tampil, si ahli ceramah itu 30 menit atau setengah jam ama badu terus. Itu yang dimaksud dengan ada wanita yang hebat di belakang. Jadi yang menopang kesuksesan suami adalah ibu, begitu ya, adalah ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah kisah. Kisah ini saya ambil dari kitab At-Tabi'in karya Amr Khalid. Amr Khalid ini menceritakan seseorang. Orang ini merupakan gurunya daripada Imam Malik. Diceritakan begini. Ini perjuangan seorang ibu, gitu ya. Dahulu ada seseorang yang bernama Muhammad Faruq. Muhammad Faruq ini seorang mujahid, ahli perang, dan selalu berperang. Ketika perang selalu menang gitu ya. Nah, suatu ketika selesailah perang, kemudian ada harta rampasan perang yang sangat banyak, dan akhirnya dia mendapatkan bagian itu sekitar 30.000 dinar. Berapa itu 30.000 dinar? Satu dinarnya itu kurang lebih sekarang itu 50.000. Jadi kalau kali 30.000 sekitar 1,5 miliar. Wah, pulang dari berperang jadi miliarder. Jadi miliarder itu 1,5 miliar dapatnya. Nah, ketika dapat uang seperti itu, ini Muhammad Faruq kemudian tinggal di Madinah. Aslinya dia orang Irak, tapi tidak pulang ke Irak, tinggalnya di Madinah. Pas di Madinah, akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang kemudian dia menikah dengan wanita itu. Nah, ketika sudah menikah dan ketika sudah mulai hamil 1 bulan istrinya, ini kebiasaan Muhammad Faruq karena kebiasaannya berperang begitu, kangen untuk perang. Nah, jadi akhirnya dia meminta izin kepada istrinya, wahai istriku, izinkan aku untuk berperang di jalan Allah. Bayangkan ibu-ibu, seorang wanita yang baru anak pertama itu 1 bulan di kandungan mau ditinggalin sama suami. Biasanya itu kan lagi manja-manjanya. Biasanya kan kalau usia-usia segitu kan keinginannya aneh-aneh. Jam 1 malam minta minta ulekan apa gitu, macam-macam lah gitu. Minta buah apa yang tidak ada di pasaran itu dicari sama suami. Ini suaminya meminta izin kepada istrinya yang baru 1 bulan dia mengandung. Bayangkan. Tetapi ini seorang ibu, seorang wanita yang soleha mengatakan, wahai suamiku, berangkatlah engkau berjihad. Berangkatlah dan percayakan kepadaku, dan insya Allah Allah akan menjaga, aku akan jaga buah hati kita. Itu karena istrinya. Akhirnya berangkatlah dengan dititipi uang yang 1,5 miliar itu, gitu ya, dititipi begitu. Nah, akhirnya berjihadlah begitu ya.
Karena sebelum berjihad itu Muhammad Faruk mengatakan kepada istrinya, aku berjanji 3 bulan pulang. Pokoknya setelah 3 bulan akan pulang. Istrinya menunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lewat begitu. Sampai dia kemudian bertanya-tanya, ini mau lahiran tapi tidak ada ayahnya, lagi berperang. Kemudian ditanyakan kepada teman-temannya yang lain, ini Muhammad Faruk kemana suami? Ada yang datang dari medan perang ditanya, kemana Muhammad Faruk? Ada yang mengatakan, oh aku melihat Muhammad Faruk ada di sana. Ya ditunggu lagi. Ada yang datang ditanya lagi, melihatkah oh sebuah minggu yang bernama Muhammad Faruk? Kata yang datang itu, oh enggak, Muhammad Faruk itu ditawan sama musuh. Bersudah simpang siur begitu. Ada yang mengatakan, melihat Muhammad Faruk, oh Muhammad Faruk udah terbunuh, udah mati, udah meninggal. Tapi ini istri soleha, dia meminta petunjuk kepada Allah, yakin bahwa suaminya masih hidup, belum meninggal. Jadi bukan dalam rabimu, ya suami cadatan baik. Ini besar poe candong buah-buah dinu itu. Entah itu taraskeun ka Allah, salat, bertahajud atau dengan istikharah dekat ke Allah. Karena apa? Karena suami yang seperti itu diketuk hatinya dengan apa? Allah lah yang membolak-balikan hati. Kita mintanya. Kita minta. So kita adu-adu nih orang kayak sekarang sudah hilang. Sampai naon gitu. Bismillah. Nah, kemudian istri Muhammad Faruk itu melahirkan seorang putra. Kemudian putranya ini diberi nama Rabi'ah atau Robi'ah. Jangan dipikir ini perempuan, ini seorang laki-laki namanya Robi'ah. Namanya bukan perempuan Robi'ah. Sami kapungkur Nabi yang selalu menyertai Nabi itu Maisarah namanya, Maisarah. Dan jangan dipikir Maisarah itu perempuan, laki-laki. Masa Nabi dengan perempuan? Maisarah itu laki-laki. Tetapi di kita Maisarah itu perempuan. Itu sawi maksudnya. Maisarah itu laki-laki, Robi'ah juga laki-laki. Lamun di bulan Pak ayah namina Dwi itu ayah laki ya enggak begitu. Nah begitu. Nah namanya anaknya diberi nama Robi'ah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 20 tahun suaminya belum pulang. Wabah toyik 20 tahun, coba bayangkan, ditinggal selama 20 tahun mengurus anak begitu ya. Nah, ini seorang ibu yang mendidik anak tanpa suami, entah kemana.
begitu. Tetapi di hatinya yakin suaminya masih hidup, sehingga membesarkan anaknya. Anaknya itu kemudian disekolahkan, atau bahasa kitanya itu dipesantrenkan gitu ya, mengaji kepada siapa? Kepada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berguru kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian karena bergurunya kepada sahabat-sahabat yang top begitu, sehingga Rabi'ah ini menjadi seorang ulama yang sangat terkenal, yang masyhur pada waktu itu. Berarti Rabi'ah ini menjadi seorang tabi'in yang punya ilmu tinggi, sehingga terkenallah apa yang disampaikan oleh Rabi'ah. Ini jawaban Rabi'ah ya. Ilmu tidak akan memberikanmu sebagian, kecuali engkau berikan untuk ilmu segalanya. Saya ulangi, ilmu tidak akan memberikanmu sebagian, kecuali engkau memberikan segalanya untuk ilmu. Luar biasa. Jadi kita semuanya siapkan untuk ilmu, itu kita berkorban untuk ilmu, baru kita dapatkan ilmu sepenuhnya. Begitu maksudnya. Ya. Akhirnya bagaimana? Rabi'ah ini menjadi mufti. Mufti itu apa? Pemberi fatwa. Kalau ada yang nanya, ngasih fatwa ini halal haram dan sebagainya. Gitu ya. Menjadi fatwa. Ulama-ulama yang lain nanyanya ke Rabi'ah, begitu ya, menjadi seorang mufti atau pemberi fatwa. Nah, 30 tahun kemudian, ibu-ibu semuanya, 30 tahun kemudian, tanpa disadari, ada seseorang yang datang ke sebuah masjid di Madinah, Masjid Nabawi, ke Masjid Nabawi, yaitu namanya Muhammad Faruq. Setelah 32 tahun datangnya bukan ke rumah, ke Masjid Nabawi. Ketika di Masjid Nabawi, banyak jamaah yang sedang belajar kepada seorang ulama terkenal, gitu ya. Ulama terkenal di depan sedang memberikan ilmunya, ceramahnya kepada mustami yang sangat banyak. Akhirnya bertanyalah Muhammad Faruq ini, merasa heran dan merasa takjub dengan seorang pemuda yang ada di depannya itu. Dia ikut dengan jamaah mendengarkan ceramahnya. Akhirnya setelah selesai, Muhammad Faruq kemudian datang menanyakan kepada yang ada di depan ini, siapakah engkau begitu luar biasa ilmu sangat ini? Kata Rabi'ah, aku adalah Rabi'ah. Siapa Rabi'ah itu? Rabi'ah itu, bolehkah aku datang ke rumahmu? Boleh, sangat boleh. Akhirnya pulanglah Rabi'ah beserta Muhammad Faruq. Padahal itu adalah anaknya, pergi ke rumahnya, pas datang dibuka pintunya oleh ibunya. Istrinya masih mengenali suaminya, padahal sudah 30 tahun tidak bertemu. Akhirnya ketika sudah ketemu, istrinya menyampaikan, wahai Muhammad Faruq, suamiku, aku sudah menunggumu 30 tahun. Bayangkan, 30 tahun di atas sana. Udah ayo waktu apa kayak kurimana terus dia nikah deh. Tetapi kini seorang ibu bertanya bukan masalah fikih, tapi bertanya langsung kepada Allah. Di hatinya Nosa punya keyakinan suaminya masih ada. Bilang kepada Rabi'ah ini adalah ayahmu. Bertemulah dan berdoalah selama
30 tahun baru kali itu ketemu di akhirnya yang namanya ayahnya. Inilah pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang wanita ditinggal suaminya ke medan perang entah kemana, anaknya harus dididik menjadi tanggung jawabnya. Bahasa kerennya itu single parent. Bahasa kerennya itu single parent. Jadi siapa pahlawannya sebetulnya? Ibu. Jadi ibu-ibu ini jadi pahlawan. Kenapa? Ingat apa